SM Store, amanah dalam muamalah. Berusaha untuk menambah pengetahuan agama kita yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini sebagai satu sarana untuk bisa kita meraih ilmu yang bermanfaat yang disertai dengan taufik dan hidayah darinya Subhanahu wa taala, sehingga akan terwujud menjadi amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari kitab yang berjudul Pengagungan Terhadap Ilmu, karya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Pada simpul yang pertama sampai yang ke-10 mengenai pengagungan terhadap ilmu. Sekarang kita masuk pada simpul yang ke-11. Qala al-muallifu hafizahullah, penulis mengatakan siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ah wa yukhrimuha, yaitu menjaga ilmu dari hal yang menyelisihinya serta meruntuhkan muru'ah. Kalau di buku Anda mungkin ditulis marwah itu ya. Saya nggak tahu marwah ini dari kata apa, tapi kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut dengan muru'ah, ya, muru'ah. Apa yang dimaksud dengan muru'ah ini? Dalam kitab Adabud Dunya Waddin karya Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau menyebutkan makna daripada muru'ah. Jadi menurut beliau, al-muru'atu mura'atul ahwali ila an takuna ala afdaliha. Muru'ah adalah menjaga tingkah laku, ya, menjaga tingkah laku hingga berada pada keadaan yang paling utama. Itu makna muru'ah. Menjaga tingkah laku, ya, dan berusaha untuk memperbagusnya tentunya di sini sampai kepada tingkatan yang paling utama. Itu makna dari muru'ah. Hatta la yadhharu minha qabihun an qasdin, sehingga tidak tampak dari sikap-sikapnya tersebut sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek yang dilakukan dengan sengaja, ya, sampai tidak tampak dari sikap-sikap perbuatannya tadi itu qabihun an qasdin, satu keburukan yang dilakukan secara sengaja. Wala yatawajjahu ilaiha dhammun bistihqaq, dan ya, tidak ya, tidak berhak ya orang yang memiliki keadaan yang semacam ini untuk dicaci atau dicela. Jadi karena saking baiknya keadaan orang itu, ya, karena menampakkan perangai-perangai yang mulia, sehingga dia tidak layak untuk dicela atas perangainya tersebut. Ini adalah makna al-muru'ah menurut Imam Al-Mawardi. Nanti juga disebut kitab ini berkenaan Ibnu Taimiyah, yaitu Majduddin Ibnu Taimiyah. Nanti disebut di bahasan 11 ini. Perlu agar supaya kita memberikan gambaran tentang kaitannya dengan muru'ah. Dan muru'ah akan kita ketahui lebih luasnya ketika kita mengetahui apa manfaat dari muru'ah, ya, ketika seseorang itu memiliki muru'ah, apa yang akan dia peroleh. Dan dikatakan oleh ba'dul hukama, ya, dikatakan hikmah, mereka mengatakan al-aqlu ya'muruka bil anfa'. Akal sehat yang dimiliki manusia itu akan memerintahkan engkau untuk melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk hidupmu. Wal muru'ah ta'muruka bil ajmal. Sedangkan muru'ah
ya, perangai atau sifat atau perbuatan-perbuatan yang itu akan merindukan kamu untuk sesuatu yang perindah. Mana menurut akan sikap dan kemudian akal sehat akan berusaha untuk mencari kebaikan di kita. Nah, sedangkan ini memiliki sifat-sifat mulia di hadapan manusia. Kalau dia itu memiliki muru'ah, ya, perhatian, kehormatan. Nah, ini muru'ah itu kehormatan diri. Ya, untuk menanggapi ajakan dari ajakan-ajakan yang mengantarkan dia untuk berperilaku yang tidak baik, yang akan menjatuhkan kehormatan dirinya di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Itu namanya muru'ah. Ya. Seseorang itu akan selalu dalam kondisi penuh dengan kewibawaan, ketenangan, ya. Tampak pada penampilan sifat-sifatnya ini adalah selalu dalam keadaan baik, serta nanti pak kehormatan dirinya dalam berperilaku. Nah, Syekh mengatakan di sini, siapa yang tidak menjaga ilmu maka enggan menjaganya. Bagaimana yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang meninggalkan muru'ah dengan menjerumuskan dirinya dalam kejelekan, maka hakikatnya dia telah meremehkan dan tidak mengagungkan ilmu. Nah, seseorang itu ketika dia menjadi seorang penuntut ilmu, yang dia cari adalah sebuah kemuliaan. Kemuliaan di sisi Allah. Demikian pula, ya, ilmu itu akan memuliakan dirinya di antara manusia. Ketika ilmu itu dicari untuk meraih kemuliaan di sisi Allah, dan bahkan pengaruh ilmu itu akan bisa memuliakan dirinya di antara makhluk, maka jangan dia kotori dengan adamul muru'ah. Jangan dia kotori dengan sikap-sikap yang menjatuhkan kehormatan dirinya. Sehingga seseorang ketika dia berusaha menjaga muru'ahnya, apalagi dia dikenal sebagai penuntut ilmu, maka pada hakikatnya dia telah menjaga kemuliaan ilmu yang ada pada dirinya. Tidak menjaga muru'ahnya, kehormatan dirinya di hadapan Allah, maka seakan-akan dia telah menghinakan dirinya sekaligus menghinakan ilmu yang dia pelajari. Makanya kita sering mungkin, ya, mendengar fulan ini santri tapi kok sikapnya seperti itu, kan penuntut ilmu tapi kok lisannya masih mengucapkan kata-kata yang tidak layak, tidak senonoh untuk diucapkan oleh penuntut ilmu. Fulan ini seorang, ya, penuntut ilmu tapi perilakunya kok gak beda dengan orang-orang yang tidak mengenal ilmu. Nah, ini ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa orang ini bisa menjaga muru'ahnya, bisa menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang penuntut ilmu. Agar supaya ilmu itu terjaga dengan baik, dia pun juga harus berusaha untuk menjaganya dengan menjaga muru'ah dirinya. Dia telah menjerumuskan dirinya hinaan sehingga tidak pantas lagi disematkan nama ilmu pada dirinya. Seseorang kalau dia ini, ya, dikenal sebagai penuntut ilmu tapi dia tidak menjaga perangainya, tidak menjaga sifatnya, tidak menjaga kehormatan dirinya, maka yang terjadi adalah dia tidak layak untuk menyandang gelar sebagai ilmu.
Ya, karena tidak pantas seorang menuntut ilmu dengan ilmu yang dimiliki dan dia cari yang mengantarkan kepada kemuliaan, tapi kemudian justru dia merusaknya, melakukan kehinaan diri. Kemudian Wahab bin Munabbih mengatakan orang yang menghinakan dirinya tidak akan menjadi ahlul ilmah. Maksudnya adalah ya, dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, tidak bisa mendapatkan tambahan-tambahan hikmah yang diperoleh ya, jika dia menjaga muruahnya, kehormatan dirinya. Kemudian muru'ah sebagaimana yang dijelaskan oleh Majduddin Ibnu Taimiyah. Majduddin Ibnu Taimiyah ini itu kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang terkenal itu cucunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, penulis kitab Majmu' Fatawa. Ahmad bin Abdul Halim nama beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Majduddin Ibnu Taimiyah ini kakeknya. Dalam kitab Muharrar dan diikuti oleh cucu beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada sebagian fatwanya, ya, bermakna menggunakan segala sesuatu yang bisa menghiasi dan memperindah dirinya serta menjauhi segala sesuatu yang membuat dirinya hina. Ini makna muru'ah, dan ini tidak jauh beda dengan makna yang disampaikan oleh Imam Al-Mawardi tadi, yaitu menggunakan segala sesuatu yang bisa menghiasi, memperindah dirinya. Ya, menggunakan segala sesuatu ini maksudnya apa ya? Erat kaitannya dengan jalan, kemudian kata, kemudian tingkah laku, dan segala sesuatu yang melekat pada dirinya, dia gunakan itu semuanya untuk memperindah dirinya, untuk menambah kehormatan dirinya, untuk menambah kehormatan dirinya, serta menjauhi segala sesuatu yang membuat perilaku yang tidak layak, ya, perkataan yang tidak senonoh, perbuatan yang sia-sia, ya, bahkan terkadang pergaulan menjatuhkan ketika kemudian dia berkumpul bersama yang ahli maksiat misalnya, ya sekedar apa? Duduk untuk senang bersama mereka. Ini akan muru'ah kehormatan diri seorang penuntut ilmu. Bahkan kalau seperti alim karya Az-Zarnuji itu sampai makanan yang bagaimana beliau dalam menjaga muru'ah, ya, penuntut di masa beliau, penuntut ilmu sering-sering, mungkin kalau di masa sekarang mungkin iya, ngemol. Kalau penuntut ilmu kemudian sering-sering hanya sekedar ya orang saja gitu ya, atau bisa menjadi seseorang berkata kepada Abu Muhammad, engkau memahami dalam beliau adalah firman Allah Ta'ala, Quran Al-A'raf ayat 199. Allah mengatakan bil-urfi wa'arid 'anil jahil. Jadilah kamu orang yang maaf, berpalinglah kamu yang. Jadi orang yang suka maaf
kemudian orang yang memerintahkan manusia untuk yang baik, maka orang tersebut ya tentu ya pula orang yang menjaga kehormatan diri. Sehingga dalam satu menggambar apa? Penjaga sesuatu yang dapat meruntuhkannya. Seperti ini dicontohkan oleh Syekh, mencukur habis jenggotnya. Ini kita tidak membicarakan tentang hukumnya, tapi dari sisi seseorang penuntut ilmu itu, kalau dia itu mencukur habis jenggotnya, berarti dia telah menjatuhkan kehormatan dirinya sebagai penuntut ilmu. Karena sepakat para ulama bahwasanya memanjangkan jenggot itu hukumnya bukan hukumnya, termasuk dari bagian sunnah Rasulullah SAW. Dan sebagian ulama berselisih tentang hukumnya, apakah hukumnya wajib ataukah hukumnya mustahab atau yang lain. Ya, akan tetapi yang rajih adalah bahwa sebisa mungkin seseorang itu untuk menjaga lehyahnya, untuk menjaga jenggotnya, dan tidak dipotong karena dikhawatirkan akan terjatuh pada pelanggaran perintah Nabi SAW untuk membiarkan jenggot itu memanjang. Kemudian sering menoleh ketika berjalan, jalan tolak-toleh ke kanan ke kiri, lihat-lihat gitu ya. Nah ini juga akan menunjukkan apa? Mengurangi kewibawaan dirinya, mengurangi kehormatan dirinya. Apalagi wal'iyadzubillah kalau kanan dan kirinya banyak bunga-bunga. Tahu ya maksud bunga-bunga di sini ya? Saya gunakan bahasa kiasan yang insya Allah bisa dipahami oleh para lelaki. Kemudian menjulurkan kaki tanpa ada kebutuhan di keramaian. Maksudnya ya ketika duduk-duduk di majelis seperti ini, tiba-tiba kakinya diselonjorkan begitu. Yang lain duduk bersila, dia sendiri yang menyelonjorkan kakinya. Bukan karena capek ya, bukan karena capek, tapi karena memang dia menyengaja untuk melakukan hal itu tanpa hajat. Maka yang seperti ini juga termasuk bagian daripada kurang sopan, sehingga perbuatan yang kurang sopan ini bisa dikhawatirkan akan menjatuhkan kehormatan dirinya di hadapan yang lain. Kemudian berteman dengan orang yang buruk perangainya. Berteman dengan orang yang buruk perangainya. Nah, ini pun juga akan menjatuhkan kehormatan diri seseorang. Termasuk juga berteman dengan orang fasik dan orang yang tidak tahu malu. Ini akan menjatuhkan kehormatan dirinya. Jangankan berteman ya, sekedar duduk bersama orang-orang seperti ini saja kadang akan menjadi bahan tuduhan. Ya, dia tertuduh. Ketika duduk misalnya, ya mohon maaf, misalnya dia duduk di sampingnya ini ada orang duduk yang kelihatan jelas-jelas fasiknya. Contoh misalnya dia duduk di samping orang yang merokok misalnya. Seorang penuntut ilmu duduk di samping orang yang merokok. Padahal mungkin ya dia tidak mengenal siapa yang ada di sampingnya ini. Tapi dalam keadaan seperti ini ya, kalau dilihat oleh orang lain gitu ya, atau penuntut ilmu yang lain, itu orang ini ya berada di keadaan yang rentan untuk tertuduh dengan tuduhan yang tidak baik. Nah, maka seorang penuntut ilmu itu sebisa mungkin menjaga kehormatan dirinya, bahkan sampai dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya, jangan sampai kemudian dia menjadi objek tuduhan yang atau sangkaan yang tidak baik dari yang lain. Ya, dengan demikian dia bisa menjaga muru'ah dan kehormatan dirinya. Atau bergulat dengan anak-anak. Ya, ngajak berantem tapi ya anak-anak yang diajak berantem ini, ya, jelas
enggak menunjukkan keberanian kan gitu ya. Justru menunjukkan kepandiran seseorang kan gitu. Nah, ini adalah ya gambaran-gambaran yang merusak muru'ah atau contoh-contoh yang disampaikan Syekh dalam kaitannya dengan merusak muru'ah seseorang. Ya, intinya muru'ah itu menjaga kehormatan diri ya, dan berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang merusak kehormatan dirinya. Ya. Dalam penjagaan terhadap muru'ah ini, selain ya, petunjuk-petunjuk syariat yang kita perhatikan ya, tentang kaitannya dengan halal haram, tentang kaitannya dengan mana sikap-sikap yang mulia dan sikap-sikap yang hina, termasuk juga berkenaan dengan penjagaan muru'ah ini, terkadang kita juga perlu memperhatikan uruf, tradisi, kebiasaan orang di sekitar kita, selama itu tidak menyelisih syariat. Semisal ketika misalnya di satu tempat atau satu daerah bahwa seseorang yang misalnya jika dia dikenal sebagai orang yang baik atau seorang penuntut ilmu, itu layaknya dia itu mengenakan, misalnya ini ya, di satu daerah dia itu mengenakan peci atau penutup kepala misalnya. Maka ketika seorang penuntut ilmu itu dia ya, menampakkan identitasnya sebagai penuntut ilmu dengan melakukan apa yang biasa dilakukan orang-orang di sekitarnya dari kalangan penuntut ilmu, yaitu menutup kepalanya dengan peci atau semacamnya, maka ini menunjukkan bahwa dirinya telah menjaga muru'ah, menjaga kehormatan dirinya. Nah, ketika misalnya ya, di daerah tersebut dia sebagai penuntut ilmu tapi dia kemana-mana jarang atau bahkan tidak pernah mengenakan peci, apalagi kemudian datang di majelis-majelis ilmu dia tidak mengenakan pecinya, maka dikhawatirkan ini menjatuhkan muru'ahnya. Nah begitu ya, meskipun dalam perkara-perkara kecil sebisa mungkin ya, para penuntut ilmu menjaga hal ini. Kemudian al-ma'qid Ats-tsani asyar, simpul yang ke-12, intikhabus suhbatis salihati lahu, yaitu memilih sahabat yang saleh dalam menuntut ilmu. Memilih sahabat yang saleh dalam menuntut ilmu. Penulis mengatakan memilih teman merupakan sebuah keharusan bagi kehidupan manusia. Ya, kita tahu bahwasanya kita ini hidup sebagai makhluk yang sosial, kata orang-orang kan begitu ya, makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendirinya, mesti membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Oleh karenanya penuntut ilmu memerlukan seorang teman untuk membantu dan menyemangatinya saat menuntut ilmu. Nah, ketika seseorang itu hidup bersama banyak orang, hidup di tengah-tengah masyarakatnya, pasti dalam kehidupannya dia membutuhkan kawan, membutuhkan teman, membutuhkan orang-orang yang bisa membantunya dalam urusan hidupnya. Maka bagi para penuntut ilmu, hendaklah dia menyeleksi atau memilih kawan-kawan terdekatnya dalam kehidupan itu adalah kawan-kawan yang mendukung dan membantunya dalam meraih ilmu. Ya. Jangan kemudian dia malah tidak dikenal di tengah-tengah para penuntut ilmu yang lain, tapi dikenal justru di tengah-tengah orang-orang fasik, padahal dia sering datang ke majelis ilmu. Jangan demikian, karena cepat lambat teman itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada dirinya. Kemudian dikatakan di sini persahabatan dalam ilmu akan sangat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, asalkan tidak ada mafsadat di dalamnya. Asalkan tidak ada mafsadat di dalamnya. Seorang yang ingin mencapai puncak ilmu haruslah mencari sahabat yang saleh guna membantunya, karena sahabat memiliki pengaruh yang kuat dalam diri seseorang. Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu keadaan agamanya itu di atas keadaan agama kawan dekatnya. Khalil itu kekasih, orang yang paling dicintai dan orang yang selalu diharapkan untuk selalu bersama dengan dirinya. Itu Khalil.
Lah teman yang seperti ini mesti memberikan apa? Pengaruh. Kenapa? Karena adanya kecintaan, adanya kenyamanan, adanya keinginan untuk selalu bersama, sehingga tentunya akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ya, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu keadaan agamanya di atas keadaan agama kekasihnya. Maka kemudian Nabi mengatakan falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikanlah ya, salah seorang di antara kalian siapa yang menjadi kekasihnya. Artinya Nabi perintahkan kepada kita untuk berusaha dengan sebaik mungkin memilih kawan-kawan yang baik. Untuk apa? Menjaga kualitas agama kita. Nabi perintahkan ya, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi kawan dekatnya, menjadi kekasihnya. Kalau dia ini berkawan dan memiliki teman dekat dari kalangan orang-orang saleh, orang-orang yang menuntut ilmu, yang sangat bisa membantunya untuk menuntut ilmu, maka dia harus berpegang teguh dengan pertemanan ini. Tapi ketika dia mendapati ternyata orang-orang di sekitarnya, ya, kawan-kawan baiknya adalah orang-orang yang melemahkan dia dalam mentaati Allah, melemahkan semangat dia untuk menuntut ilmu, maka dia harus meninggalkannya jika dia menginginkan ilmu sebagai cita-cita tertinggi dalam hidupnya. Dan dari dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya pertemanan dengan kedekatan yang cukup erat itu sangat bisa memberi pengaruh. Makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW itu mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang anak yang terlahir di atas muka bumi ini kecuali dia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Kata para ulama, fitrah ini maknanya mentauhidkan Allah dan dalam keadaan Islam. Maka kemudian Nabi mengatakan fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang akan membuat si anak yang terlahir di atas Islam ini, di atas fitrah, di atas tauhid ini ya, menjadi apa? Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Ini menunjukkan bahwasanya kedekatan antara anak dengan orang tua itu sangat memberikan pengaruh kepada anak tersebut, bahkan dalam perkara agamanya. Sehingga ya, hubungan yang sangat dekat itu harus dibangun di atas kebaikan. Jangan sampai dibangun di atas kemungkaran, karena mesti akan memberikan pengaruh. Ya, berbeda dengan pertemanan yang sifatnya ya mungkin hanya sekedar, bahasa saya mungkin say hello saja. Cukup sekedar tegur sapa, ngomong basa-basi sedikit, itu enggak terlalu besar, tidak signifikan untuk memberikan pengaruh kepada seseorang tersebut. Makanya para ulama itu ada yang memberikan gambaran pertemanan ya, pertemanan seseorang itu hendaklah dia itu memiliki tingkatan-tingkatan ya. Seseorang misalnya bergaul bersama orang lain itu hendaklah dia membangunnya dengan beberapa tingkatan, atau kalau dalam bahasa saya mungkin istilahnya ring 1, ring 2, ring 3 begitu ya. Ada pertemanan itu kata para ulama dibangun di atas keadaan seperti orang itu membutuhkan obat ya, berteman dengan seseorang seperti dia membutuhkan obat. Artinya apa? Kalau dia sakit, dia minum. Tapi kalau dia sehat, dia tidak meminumnya. Pertemanan ini dibangun di atas kemanfaatan, tapi kemanfaatan yang sifatnya duniawi, yang hanya diperlukan saja. Kalau tidak diperlukan, maka tidak perlu untuk terlalu dekat dengan kawan-kawan yang seperti ini. Gambarannya bagaimana? Ya, kalau misalnya seseorang orientasinya akhirat, orientasinya adalah ilmu, ya, orientasinya adalah ketaatan, maka jangan dia jadikan kawan-kawan yang bisa memberikan manfaat duniawinya dalam keadaan dia membutuhkannya gitu ya, tapi tidak bisa memberikan manfaat akhirat untuknya. Kan ada itu ya, kawan-kawan seperti ini. Misal kita punya kenalan, kita nggak mungkin kenal sama orang soleh semua itu. Saya kira
sulit untuk mendapati orang yang seperti ini. Mesti kita akan mendapati kenalan-kenalan kita, orang-orang sekitar kita itu yang bukan orang soleh, tidak dikenal sebagai penuntut ilmu atau tidak dikenal sebagai orang yang taat, tapi kita membutuhkan dia di saat kita memerlukan keperluan-keperluan duniawi. Nah, maka pertemanan yang seperti ini hendaklah dibangun seperti halnya orang sakit ketika membutuhkan obat. Sekali-sekali saja. Ketika butuh, ya kita berinteraksi dengannya. Ketika kita tidak membutuhkannya, maka kita menjaga diri untuk tidak terlalu berlebihan dalam bergaul bersama mereka, karena tidak memberikan manfaat akhirat, bahkan dikhawatirkan akan mengurangi ya, kesempurnaan semangat kita dalam mengejar akhirat atau menuntut ilmu. Ada pertemanan itu yang seperti racun, artinya tidak memberikan manfaat apapun dunia akhirat, bahkan justru sangat membahayakan dirinya jika dia berkawan dengan orang yang seperti racun ini. Maka yang seperti ini ya, sudah tidak perlu dimasukkan dalam ring pertemanan, dikeluarkan saja. Artinya kalau misalnya kita berinteraksi dengan dia, itu interaksi yang sifatnya basa-basi saja, hanya sekedar sapa mungkin gitu ya, hanya sekedar ya sekedarnya lah gitu. Tidak benar-benar butuh dengan orang yang seperti ini. Ya, orang yang seperti ini dia tidak memberikan manfaat dunia untuk kita dan membahayakan kehidupan, bahkan hidup dunia dan akhirat kita. Nah, kita jauhi orang-orang seperti ini. Ya, karena kalau kita dekati, kita jadikan mereka kawan dekat, maka rusak agama kita, akan hancur hidup kita dunia akhirat. Kemudian ada pertemanan itu seperti sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan, seperti makan gitu ya. Setiap hari kita makan. Nah, ini kawan-kawan yang saleh, kawan-kawan yang mendukung kita untuk menuntut ilmu, mendukung kita untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, kawan-kawan yang seperti ini hendaklah kita berteman dengan intens, dengan lebih banyak gitu ya. Karena dengan kita berkawan dengan orang-orang seperti ini, hati kita terus termotivasi, hati kita hidup untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi berkawan dengan orang-orang soleh ini butuh kesabaran, terutama bagi orang-orang yang masih ada kecenderungan duniawi yang cukup besar. Itu akan butuh kesabaran ekstra untuk duduk bersama mereka. Kenapa? Karena mungkin ya, misalnya dia baru saja mengenal agama ini dan dia ingin sekali mengubah kehidupan dirinya yang awalnya hedonis menjadi orientasi akhirat. Maka dia akan duduk bersama orang yang soleh ini akan merasakan pahit. Pahitnya apa? Karena yang dibicarakan itu hal-hal yang menurut dia ya, dari kebiasaan dia bermain bersama orang-orang yang dunia oriented itu sangat bertentangan sekali dengan kebiasaannya. Yang biasanya ya dia bicara, dia berbicara masalah wanita atau masalah laki-laki atau masalah bisnis atau masalah-masalah duniawi ya, yang lagi ngetren sekarang apa, yang lagi viral sekarang apa, itu yang dibicarakan, asik-asik masalah dunia. Terus kemudian ketemu orang-orang yang orientednya akhirat, isinya ngerungokne dalil terus ya. Ayat Al-Quran dibacakan, hadis Nabi disampaikan, diingatkan akhirat, ingat mati ya, disuruh zikrullah, disuruh meninggalkan maksiat, disuruh meninggalkan kemaksiatan, kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Maka tentunya hal yang seperti ini berat bagi hati, bagi orang-orang yang awal kali ingin mengubah diri. Tapi kalau dia mau bersabar, dia akan mendapatkan kebaikan ya. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Bersabarlah dirimu bersama ya, bergabung bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Yuriduna wajhahu, dalam rangka mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana perlunya seseorang bersabar dalam membangun pertemanan bersama orang-orang yang baik.
Tapi kita lanjutkan di sini. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, pengaruh seorang teman bukan hanya lewat obrolan dan bukan hanya saat bergaul dengannya saja, bahkan hanya dengan melihatnya bisa memberikan pengaruh. Seseorang ketika dia melihat orang yang berperangai buruk ya, atau orang-orang yang dia sama sekali tidak mengenal agama, itu akan mengingatkan dia dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang dia pernah lakukan. Contoh ya, contoh. Ada seorang pemuda misalnya dulunya itu senang sekali, gandrung sekali main musik. Ketika lewat ya anak-anak band gitu, anak-anak yang kelihatan jelas ini mereka adalah para pemusik, itu akan membuat dia mengingat memori kelezatan dia dulu bermaksiat dengan musiknya. Ya apa enggak? Seperti itu. Hanya lewat saja gitu. Gitu. Ingat dia. Ingat. Apa memorinya kembali kepada apa? Kebiasaan lamanya, maksiat-maksiat lamanya yang sudah dia tinggalkan. Ya. Hanya sekedar melihat saja. Termasuk juga kalau misalnya seseorang itu dia berteman dengan orang soleh, orang baik. Ketika ketemu sama orang yang baik, yang kita kenal dia seorang yang soleh baik, itu langsung kita terpengaruh juga dengan itu, dengan kebaikannya. Dengan kebaikannya. Kita melihat ya bagaimana tampak kekhusyuan pada wajahnya, tampak ya keteladanan yang baik dari dirinya. Itu akan mengingatkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Nah, tinggal kita mau milih, kita ini sering melihat dan berkawan dengan siapa. Ya, kalau dengan ahli dunia nanti lambat laun kita akan terpengaruh dengan dunia yang selalu dia paparkan di hadapan kita. Tapi ketika kita senantiasa berkawan dengan orang-orang ahli akhirat, maka insya Allah kita akan selalu mengingat akhirat meskipun hanya sekedar melihatnya. Ya, makanya Ar-Raghib Al-Asfahani ini benar mengatakan demikian. Pengaruh kawan itu bukan hanya ketika dia bertutur kata bersama kita, bukan hanya duduk bareng berbicara dengan kita, atau kemudian berinteraksi bergaul dengan kita dengan perilakunya, tapi hanya sekedar menampakkan dirinya saja sudah memberikan pengaruh. Sehingga sangat berbahaya sekali gitu ya, seseorang kalau dia tidak memperhatikan siapa-siapa yang layak untuk menjadi kawan dekatnya. Kemudian disebutkan di sini, hendaknya yang dijadikan teman adalah orang yang bergaul demi mencari keutamaan, bukan sekedar manfaat duniawi ataupun kepuasan. Karena pergaulan manusia biasanya didasari oleh 3 hal. Yang pertama adalah al-fadilah, keutamaan. Keutamaan yang dimaksud di sini kemuliaan, kemuliaan di sisi Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah al-manfaah, manfaat duniawi. Kemudian yang ketiga adalah al-ladzah, kepuasan, kesenangan hawa nafsu. Kesenangan hawa nafsu. Istilahnya bahasa anak sekarang itu cari asiknya aja gitu. Ya. Kalau kita duduk sama dia asik betul sama dia. Ya. Pokoknya duduk sama dia ini happy terus lah gitu. Nah, ini ladzah ya, pertemanan yang dibangun di atas kelezatan, kepuasan. Tapi ini tidak mesti baik untuk agama kita ya. Tidak mesti baik untuk agama kita. Sedangkan yang terbaik adalah al-fadilah, keutamaan, mencari kemuliaan di sisi Allah SWT, berkawan dengan orang-orang soleh, berkawan dengan para penuntut ilmu. Nah, ini yang tepat, yang harus menjadi apa? Pertemanan kita pada ring 1, untuk selalu menghidupkan hati kita dan selalu memotivasi kita untuk meraih akhirat yang lebih baik. Sedangkan kemanfaatan duniawi seperti yang saya contohkan tadi, pertemanan yang sifatnya seperti obat, dibutuhkan ketika sakit. Kalau sudah nggak sakit, nggak butuh lagi. Jangan sebaliknya, berteman dengan para penuntut ilmu itu kalau pas lagi susah-susahnya. Ya, saya itu punya kawan ya, kalau lagi seneng-senengnya lupa sama saya. Tapi kalau dia ditimpa kesulitan, dia datang minta nasihat, gitu ya, minta solusi dan seterusnya. Kalau saya sih tidak ada masalah, cuman kasihan juga untuk dirinya. Saya juga menganggap diri saya juga nggak baik-baik aman. Cuman saya ingin dia ini juga termasuk kawan yang sama-sama bareng-bareng untuk bisa
ya diajak baik gitu. Tapi kadang ada seperti itu orang itu. Ketika dia dalam kondisi nyaman, duitnya banyak, lapang, wah, dia akan cari teman-teman yang asik untuk dirinya untuk diajak ya, menghibur hatinya. Tapi ketika dalam kondisi sempit, sulit, dia akan berusaha untuk mencari hiburan dalam tanda kutip untuk menenangkan, menenteramkan hatinya. Cari orang-orang yang bisa memberikan nasihat. Nah, jangan seperti ini berkawannya. Ya, tapi jadikan hati itu selalu hidup untuk selalu apa? Termotivasi dengan akhirat. Maka adalah yang menjadi teman-teman dekat itu orang-orang soleh. Maka jadikanlah teman yang memiliki keutamaan sebagai sahabat, karena engkau akan dikenal dari tingkah laku sahabatmu. Ya, jadi pilihlah teman yang shadiqu fadilah, ya, teman yang akan mengantarkan engkau kepada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perangai dan karakter atau sifat perilaku teman-teman yang seperti ini sangat-sangat memberikan pengaruh kepadamu. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innama mathalul jalisis salihi wal jalisis su'i kahamil miski wa nafiqil kir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan teman dekat dari kalangan orang soleh dan teman dekat dari kalangan orang-orang yang buruk itu perumpamaannya seperti penjual minyak wangi wa nafikhul kir, dan orang yang bekerja sebagai pandai besi. Kata Nabi, fahamilul misk, adapun orang itu jika dia duduk berkawan bersama penjual minyak wangi, imma an yuhdiyaka, ada kalanya si penjual minyak wangi ini akan memberikan minyak wanginya kepada kawannya tersebut. Ini mas, tester baru, kasih minyak wangi, menyenangkan, aromanya wangi, enak. Wa imma an tabta'a minhu, ada kalanya kau bisa membeli minyak wangi darinya. Wah, ini ada minyak wangi bagus ini, aromanya wangi, cocok dengan saya beli. Manfaat. Yang ketiga, minimal apa? Wa imma antajida minhu rihatan thayyibah. Minimalnya kalau Anda nggak bisa beli atau nggak dikasih gratisan, paling tidak Anda ikut mencium aroma wanginya. Gambarannya bagaimana? Begini, orang itu kalau duduk bersama orang soleh, orang-orang yang baik, maka yang pertama dia akan bisa mendapatkan manfaat langsung dari orang soleh itu. Dengan yang pertama, orang soleh itu membagikan nasihat dan ilmunya kepada dirinya. Ketika duduk dengan orang soleh, maka dia akan mengajak, ya, orang yang duduk bersamanya ini untuk mengingat akhirat, untuk mendapatkan faidah ilmiah, gitu ya, untuk mengajak dia semakin semangat mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan. Atau yang kedua, kau bisa membeli, ya, minyak wanginya dari si penjual minyak wangi tersebut. Maknanya adalah ketika kau duduk dengan orang soleh, kau bisa memanfaatkan duduknya kau dengan orang soleh itu untuk mengambil nasihat manfaat ilmu, kalau dia tidak membagikan ilmunya kepadamu. Ketika duduk misalnya dengan seorang guru, ya, seorang ustadz misalnya, ketika itu misalnya ustadz ini tidak menyampaikan satu faidah ilmu, maka dia akan bisa meminta kepada ustadz itu untuk menambah faedah ilmu untuk dirinya. Ustadz, mungkin bisa dinasihati kita ini begini. Akhirnya dikasih arahan. Nah, seperti ini. Dapat ilmu baru, ya, dapat manfaat. Dan yang ketiga, wa imma antajida min rihan thayyibatan, dan ada kalanya engkau akan mendapati aroma yang wangi dari duduknya bersama penjual minyak wangi. Maknanya apa? Kalau orang itu duduk bersama orang soleh, gak mungkin dicurigai orang itu termasuk bagian dari orang-orang yang buruk, gak mungkin. Orang soleh duduk dengan yang lain yang mungkin tidak dikenal soleh akan dianggap soleh juga. Nah, gitu. Padahal hanya duduk saja, ya. Apalagi kalau berkawan dan kenal, gitu ya, dengan orang-orang yang baik. Pasti orang lain itu akan menganggap kita yang kenal dengan orang-orang soleh, orang yang baik ini, oh fulan ini juga soleh insya Allah. Oh, gitu. Fulan ini juga soleh. Makanya banyak dimanfaatkan untuk cari jodoh.
Ya, ada orang itu yang pengen ya dapat jodoh yang baik, akhirnya dia ikut-ikut majelis ilmu, tapi niatnya enggak lillah. Ya, lakin lin nisa, untuk cari perempuan. Ya. Kenapa? Agar supaya dinilai dia duduk sama orang-orang soleh itu sama-sama solehnya dengan yang lain, gitu. Akhirnya ada orang lain yang punya anak putri misalnya, atau seorang laki-laki yang punya saudari perempuan, itu menilai dia orang baik ini, penuntut ilmu ini. Ya sudahlah, cocok buat ya anak putri saya atau saudari saya. Akhirnya begitu. Ya. Setelah dapat apa yang dia cita-citakan, hilang sudah. Ya, tidak jadi orang soleh lagi, wala'iyadzubillah. Tapi demikian ya, itu manfaatnya. Digambarkan Nabi SAW dengan permisalan penjual minyak wangi, pas sekali gitu. Nah, sedangkan nafikhul kir, orang yang bekerja sebagai pandai besi, imma an yuhriqa thiyabaka, ada kalanya pekerjaannya itu akan memercikkan api yang bisa membakar pakaianmu. Karena kamu terlalu dekat dengan ya, orang yang bekerja sebagai pandai besi, tentunya dia terus berkutat dengan api. Maka sengaja tidak sengaja nafikhul kir ini, pandai besi ini, akan ya, memercikkan api dari pekerjaannya kepada dirinya. Artinya rugi dia. Dia akan mendapat pengaruh-pengaruh buruk dari kawan-kawan buruknya. Entah secara langsung, entah secara tidak langsung. Secara langsung itu bagaimana? Dipaksa dia untuk melakukan maksiat. Ya, kamu itu laki-laki kok sampai usia segini kok masih perjaka. Nah, misal gitu ya. Ayo saya ajak jajan, misal gitu. Wala'iyadzubillah. Ya. Dipaksa. Sudah saya yang traktir, saya yang bayar. Kamu itu laki-laki kok nggak berani minum ini, misal gitu. Laki-laki kok nggak merokok. Dipaksa atau dipengaruhi. Itu secara langsung. Nah, secara tidak langsungnya bagaimana? Secara tidak langsungnya ya, dia akan terus kelihatan kawannya ini melakukan maksiat. Lambat laun dia akan tergoda untuk ikut mengerjakannya. Dia orang yang buruk ini ya, yang menjadi kawannya ini tidak ngajak dia untuk berbuat buruk. Ya, tapi ketika dia melakukan keburukan selalu di hadapan kawannya tersebut. Maka lama-lama juga dia tertarik untuk melakukan keburukan ini. Ya. Nah, pandai besi juga begitu. Ada kalanya dia bisa saja menyengaja memercikkan api dari pekerjaannya itu untuk membakar kawan yang dekat dengan dia, yang duduk dekat dengan dia. Atau secara tidak sengaja dari pekerjaannya itu mengeluarkan api yang membuat orang yang duduk di sampingnya itu terbakar pakaiannya. Ya, minimal dikatakan Nabi SAW, wa imma anta jidarihan khabithatan. Minimal kalau kau duduk di samping orang pandai besi, kalau kamu tidak mendapatkan pengaruh langsung atau tidak langsung dari keburukan mereka, minimal kau akan mendapati bau busuk dari pekerjaannya. Kalau duduk sama orang buruk, nanti orang-orang baik akan menilai kamu sebagai orang buruk pula. Padahal engkau bukan termasuk bagian daripada mereka. Sekedar duduk saja di samping orang-orang itu akan mendapat penilaian yang buruk. Nah, tinggal kita mau memilih, kita memilih kawan yang bagaimana, gitu ya. Ibnu Mani' mewasiatkan para penuntut ilmu di dalam kitabnya Irsyadut Thullab, jauhilah bergaul dengan orang bodoh, orang yang tidak tahu malu, terkenal buruk akhlaknya, dan orang yang pandir. Karena bergaul dengan orang-orang semacam itu hanya akan menyebabkan kesengsaraan bagi seseorang. Seperti saya contohkan tadi, bisa saja kesengsaraan itu karena pengaruh langsung atau tidak langsung, atau paling tidak dia akan mendapat penilaian buruk dari orang-orang karena duduk dan bergaul bersamanya, meskipun dia tidak mengikuti langkah keburukan. Baik, sekarang kita masuk pada al-ma'qid ats-tsalitsu asyar. Ats-tsalitsu asyar, ya. Simpul yang ke-13, yaitu badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarah bihi was su'al anhu. Mencurahkan, atau di sini dimaknakan bersemangat untuk menghafal, mudzakarah serta rajin untuk bertanya dalam kaitannya dengan menuntut ilmu. Penulis mengatakan mempelajari ilmu dari seorang guru itu tidak akan terasa manfaatnya kecuali dengan melakukan 3 hal.
Yang pertama menghafalkan ilmunya. Jadi menghafal ilmu itu adalah untuk menanamkan ilmu itu ke dalam hatinya. Ya. Ada seorang alim bernama Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri itu pernah mengatakan, Imam Az-Zuhri. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa al-ilmu fis sadri kal misbahi fil bait. Al-ilmu fis sadri kal misbahi fil bait. Ilmu yang tertanam dalam hati, yang dia hafal, yang dia resapi gitu ya dalam hatinya, itu seperti lampu di dalam rumah. Artinya akan memberikan cahaya, bisa memberikan penerangan. Beda dengan sekedar orang itu mempelajari ilmu agama tapi dia tidak resapi, dia tidak hafalkan, dia tidak tanamkan betul dalam dirinya. Maka ilmu itu hanya sekedar lewat saja dari hatinya saja. Hanya sekedar lewat, tidak memberikan bekas yang kuat atau pengaruh yang besar kepada hatinya. Sehingga kurang memberikan pengaruh. Beda jika ilmu itu benar-benar diusahakan untuk dia hafal. Sehingga ya dengan hafalan tersebut akan mengantarkan kepada pemahaman yang kuat dan ya akan tertanam dalam jiwa. Nah, hafalan ini ya, ini bukan kemudian ya kalau kita ini berbicara masalah menghafal ilmu, bukan kemudian kita ini dituntut untuk menghafal ya dalam satu harinya itu ilmu yang sangat banyak, enggak. Tapi sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit kita menghafal ilmu ini sesuai dengan kemampuan kita. Dan para ulama menjelaskan mengasah kemampuan menghafal itu bertahap. Ya, awalnya seseorang itu menghafal 1 atau 2 kata, atau 1-2 kalimat, atau 1-2 ayat, atau 1-2 hadis misalnya. Tapi kalau dia terus menerus ya, dia latih dirinya, maka semakin hari dia akan semakin bertambah kemampuan hafalannya. Ya, semakin hari bertambah kemampuan hafalannya. Bahkan Imam Az-Zuhri seorang ahli hadis yang memiliki ya, pengetahuan terhadap hadis yang sangat luar biasa, hafalan hadisnya sangat banyak. Beliau menggambarkan bagaimana beliau itu mengumpulkan ilmu, bagaimana beliau menghafal ilmu. Beliau mengatakan innama jama'na hadzal ilma ya, bil hadithi wal haditsaini wal mas'alati wal mas'alatain. Sesungguhnya kami ini hanyalah mengumpulkan ilmu ini mulai dari 1 hadis dan 2 hadis, mulai dari 1 permasalahan ilmiah ditambah 2 permasalahan ilmiah berikutnya. Begitu. Tidak langsung tiba-tiba banyak. Jadi para ulama-ulama kita dulu juga bertahap dalam menuntut ilmu. Makanya kalau kita bicara masalah menuntut ilmu yang standarnya ini penuntut ilmu beneran, itu bukan berarti kemudian kita nggak bisa untuk menempuh thoriqah jalan mereka untuk kita terus bertambah pengetahuan agama kita. Kok kesannya kok berat sekali ya para penuntut ilmu itu? Ya, enggak seperti itu juga. Ya. Mereka itu bertahap ya. Mengambil langkah demi langkah ya, step by step untuk terus menambah ilmunya. Bukan terus kemudian dalam 1 hari dia ya memaksakan diri untuk menghafal banyak hal. Ya. Dikhawatirkan kalau dia ini berusaha untuk memaksakan diri di 1 hari dia bisa berusaha untuk bisa menghafal banyak hal dalam ilmu ini, maka dikhawatirkan hilangnya pun juga banyak. Ya. Sehingga sedikit demi sedikit asal terus menerus maka akan ya, terus menambah pengetahuannya terhadap agama. Kemudian juga dalam menjaga hafalan itu juga diperlukan untuk mempraktekkan apa yang dia hafal. Misal seseorang hafal sebuah hadis ya, tentang kaitannya dengan adab makan, maka agar supaya dia tetap kuat hafalannya, maka hendaklah dia amalkan hadis tersebut. Karena memang ilmu itu buahnya harus beramal. Karena sebagian salaf itu mengatakan kunna nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bihi. Ya, kami ini
mengambil pertolongan dalam menjaga atau menghafalkan hadis dengan cara kami mengamalkannya. Ya, selama hal itu diamalkan, maka dia akan terus ingat dengan ilmu yang telah dia hafal. Tapi kemudian ya, termasuk perkara yang bisa membantu seseorang itu untuk kuat menghafal itu adalah meninggalkan dosa-dosa, tarkul ma'asi. Kata Imam Waqi', ya, gurunya Imam Syafi'i, beliau mengatakan tarkul ma'asi ya, aunun 'alal hifdzi. Ya, meninggalkan dosa-dosa itu adalah sebagai bentuk pertolongan untuk bisa menghafal ilmu. Bisa menghafal ilmu. Karena seseorang itu jika dia meninggalkan dosa-dosa, maka bersih hatinya. Nah, kalau bersih hatinya berarti bersih wadah yang digunakan untuk menampung ilmu. Sehingga kalau bersih wadah menampung ilmu itu, maka ilmu itu akan betah di dalam wadah ini. Ilmu itu akan meresap dan kokoh di dalamnya. Nah, yang pertama hafalan, kemudian yang kedua muzakarah. Nanti disebutkan apa makna muzakarah. Dan yang ketiga adalah rajin bertanya. Tapi rajin bertanya di sini yang perlu diketahui adalah menanyakan tentang sesuatu yang memang diperlukan. Ya, bukan demi untuk mencari nama saja ya di tengah-tengah gurunya atau di tengah-tengah para penuntut ilmu yang lain. Dia suka bertanya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak manfaat, pertanyaan-pertanyaan yang tidak memberikan faidah bagi kehidupannya. Maka yang seperti ini juga sesuatu yang buruk. Ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ya ahlaka man kana qablakum, ya. Karena sesungguhnya perkara yang membinasakan umat sebelum kalian, antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kathratus su'al, banyak tanya kepada para nabi mereka. Banyak tanya tapi bukan untuk diamalkan. Karena memang pertanyaan yang disampaikan bukan untuk diamalkan, enggak niat untuk diamalkan. Seperti contoh yang dilakukan oleh Bani Israel. Anda bisa baca dalam surah Al-Baqarah ya. Ketika Allah SWT menceritakan tentang kaitannya dengan pembunuhan seorang pemuda ya. Terbunuhnya seorang pemuda atau terbunuhnya seseorang ya. Seorang bukan pemuda, seorang yang tua. Jadi orang tua ini dia itu tidak punya anak, kalau tidak salah begitu ceritanya. Dia tidak punya anak, tapi dia memiliki keponakan, sehingga keponakannya inilah nanti yang menjadi ahli warisnya dia. Nah, karena pamannya ini nggak mati-mati, akhirnya dibunuh sama keponakannya demi untuk segera dapat harta warisnya. Nah, ketika si keponakan ini membunuh pamannya, maka jenazah pamannya ini diletakkan di depan pintu di perkampungan yang lain, gitu. Dengan tujuan untuk menghilangkan menghilangkan alibi ya, nah, itu. Supaya dia nggak dituduh sebagai pembunuhnya. Dia mengkambing hitamkan orang lain, ya, seakan-akan orang lain itulah yang membunuh pamannya. Nah, singkat cerita, ya, mereka datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meminta petunjuk kepada Allah melalui Nabi Musa, siapa yang telah membunuh ya, pamannya tersebut. Nah, maka kemudian Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, diperintahkanlah mereka itu untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Ya, mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha mereka mengatakan intinya mereka kemudian mengatakan bahwa apakah kau ingin menjadikan kami ini ya bahan ejekan saja gitu ya. Terus kemudian setelah itu ya, setelah mereka yakin bahwa itu adalah perintah Allah SWT, maka mereka kemudian banyak tanya kepada Nabi Musa. Sapinya yang bagaimana, nah gitu. Ya. Yang akan kita sembelih itu nanti sapinya yang bagaimana? Mereka tanya terus. Akhirnya dipersulit terus sama Allah Subhanahu wa taala. Suruh cari sapi yang begini. Ya.
Nah, mereka ini banyak tanya dengan tujuan untuk tidak mengamalkan. Dia berharap kalau saya banyak tanya kepada Nabi Musa, nanti lama-lama Allah bosan gitu. Bosan untuk apa? Menjelaskannya. Sehingga akhirnya ya gugurlah apa? Kewajiban kita untuk mencari sapi tersebut. Harapannya begitu, ternyata malah dipersulit sama Allah SWT. Nah, ini menunjukkan bagaimana ya kebinasaan umat terdahulu itu diantaranya adalah terlalu banyak bertanya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat ya, dengan tujuan untuk tidak mengamalkannya. Hal tersebut akan menghadirkan pengagungan ilmu di dalam hati seorang pembelajar dengan selalu menyibukkan diri dengan ilmu. Menghafal adalah kesibukannya saat sendirian, waktu bersama teman dia habiskan untuk mudzakarah, dan waktu bersama guru dia manfaatkan untuk bertanya. Para ulama dari dahulu senantiasa memotivasi dan menyuruh para penuntut ilmu untuk menghafal. Kami pernah mendengar guru kami, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, kami lebih sering membaca daripada menghafal, akan tetapi manfaat yang kami rasakan dari hafalan jauh lebih banyak. Ya, karena hafalan itu sesuatu yang lebih kokoh diingat gitu ya, sehingga kapanpun dibutuhkan, diperlukan untuk disampaikan atau diingat, maka akan muncul ingatannya terhadap apa yang sudah dia hafal daripada sekedar yang dia baca. Sehingga manfaat seseorang menghafalkan suatu pengetahuan atau bagian daripada agama ini sangat besar sekali kemanfaatannya daripada sekedar dia membaca kitab-kitab para ulama yang tidak disertai dengan usaha untuk menghafalnya. Lalu dengan bermudzakarah, ilmu akan selalu hidup dan melekat di dalam jiwa seseorang. Nah, disebutkan di sini makna mudzakarah adalah mengulang pelajaran sama teman. Ya, jadi sesama penuntut ilmu itu saling mengingatkan. Istilahnya itu tebak-tebakan gitu ya, kayak tebak-tebakan. Coba antum sampaikan kepada saya apa makna fikih secara bahasa dan fikih secara istilah. Nah, nanti temannya menjawab fikih secara bahasa itu begini, fikih secara istilah begini. Ya, terus nanti teman yang telah ditanya itu kembali apa? Menanyakan. Nah, coba antum jelaskan kepada kami bagian-bagian ilmu fikih yang harus dipelajari, atau ketika kita belajar ilmu fikih itu apa saja yang kita pelajari di dalamnya. Pak, disebutkan oleh kawannya ini. Kalau ada yang keliru, ada yang kurang, nah, ditambahkan sama kawannya. Nah, ini ada yang kurang di sini. Ya. Nah, ini perlu dilengkapi dengan begini. Nah, sehingga di situ akan saling istilahnya mudzakarah, saling memberikan ilmu satu dengan yang lain, sharing ilmu dengan yang lainnya. Nah, sehingga manfaat ketika duduk bersama kawan-kawannya dengan bermudzakarah. Kita diperintahkan untuk selalu mengulang hafalan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah ilmu yang paling mudah untuk dihafal. Ya, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah mengatakan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk menjadi peringatan ya. Maka siapakah yang atau tidakkah ya Al-Quran itu seharusnya diambil sebagai pemberi peringatan. Allah mudahkan Al-Quran ini untuk dihafal. Makanya kemudian kita dapati mulai dari anak-anak kecil sampai orang yang sudah tua itu bisa menghafal Al-Quran ya, itu bisa menghafal Al-Quran. Dan kita mendapati banyak sekali orang-orang yang menjadi penghafal Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu dimudahkan untuk dihafal oleh Allah. Akan tetapi disebutkan di sini dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya, diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'allaqati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Ya, perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti orang yang memiliki seekor unta yang terikat. Jika selalu diawasi, unta tersebut tidak akan kabur. Dan jika dia lepaskan ikatannya, unta tersebut akan kabur. Maknanya apa? Menghafal Al-Quran itu mudah, tapi hilangnya pun juga mudah. Sehingga seseorang ketika dia sudah mendapatkan hafalan Al-Qur'annya, maka dia hendaklah terus menerus menjaga hafalannya supaya tidak segera atau cepat hilang.
Kemudian Ibnu Abdul Bar ketika mengomentari hadis ini dalam kitabnya Tamhid, beliau mengatakan, kalau seandainya Al-Quran yang sudah Allah mudahkan diumpamakan seperti unta yang terikat, jika selalu diawasi unta tersebut tidak akan kabur, lalu bagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lainnya? Ya, tentunya juga lebih harus terus diperhatikan. Lalu dengan bertanya, terbukalah perbendaharaan ilmu, sebab pertanyaan yang bagus merupakan separuh daripada ilmu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang dibukukan seperti masail yang diriwayatkan dari Imam Ahmad merupakan bukti nyata besarnya manfaat bertanya. Ya, banyak para ulama-ulama kita itu memiliki tulisan-tulisan mengenai tanya jawab. Ya. Bahkan ada kitab itu yang merupakan kumpulan fatwa, ya, seperti fatwa-fatwa Lajnah Daimah ya, di Saudi Arabia. Itu ada berjilid-jilid yang isinya itu pertanyaan dan jawaban. Ya, pertanyaan dan jawaban, soal wal jawab. Yang mana dengan adanya pertanyaan-pertanyaan ini, maka seseorang akan bisa mendapat manfaat ilmiah dari seorang guru. Karena terkadang seorang guru misalnya ketika menyampaikan satu ilmu, terkadang mungkin ada hal-hal yang luput, sedangkan itu adalah perkara yang penting untuk diketahui oleh para muridnya. Ya, tapi yang namanya guru terkadang terbatas ya, namanya orang mungkin ada lupanya atau luputnya dalam menjelaskan sesuatu. Nah, hal itu bisa ditutup ya, kekurangan-kekurangan seperti ini dengan para murid benar-benar ya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus dan cukup dibutuhkan untuk pengetahuan mereka. Ya. Kemudian 3 sarana dalam menuntut ilmu ini diibaratkan seperti menanam sebuah pohon yang disirami dan diberi pupuk yang akan mengokohkan pohon tersebut dan menghilangkan hama-hama yang akan merusaknya. Menghafal itu ibarat menanam, mudzakarah tadi ibarat menyirami pohon, dan bertanya adalah pupuknya. Jadi 3 kegiatan ini ya, jika dilakukan dengan semangat dalam menuntut ilmu, fa insyaallah dia akan mendapat ilmu yang banyak sekaligus bermanfaat untuk kehidupannya. Tapi insyaallah untuk ma'qid yang ke-14 kita akan lanjutkan setelah kita break ya. Sudah ya, waktunya break. Oh masih ada 10 menit. Oh 45. Atau kita lanjutkan saja ya. Ayat yang ke-14. Yaitu ikramu ahli ilmi wa tauqirihim, memuliakan para ahli ilmu dan menghormati mereka. Sungguh keutamaan para ulama sangatlah besar dan mereka memiliki kedudukan yang mulia dikarenakan mereka adalah orang tua ya, berkenaan dengan ruh ya. Orang tua ruh. Kalau orang tua kita itu orang tua jasad. Tapi kalau para ulama, ya, para ahli ilmu yang membimbing roh kita untuk semakin baik, itu adalah orang tua dari sisi roh. Nah gitu. Itu apa namanya, ungkapan-ungkapan para ulama tentang kedudukan mereka. Oleh karena itu ada sebuah pernyataan ya dari Fudail bin Iyad atau Sufyan Ats-Tsauri, saya lupa. Beliau mengatakan, laulal ulama lakana nasu kal bahaim. Kalau seandainya tidak ada para ulama, niscaya kehidupan manusia itu seperti hewan-hewan ternak, karena tidak terbimbing dengan ilmu. Oleh karena itu kedudukan para ulama sangat besar sekali di sisi Allah. Sampai kata Nabi SAW, wa innal alima la yastaghfiru man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fi jawfil ma. Nabi SAW mengatakan, dan sesungguhnya seorang alim itu benar-benar dimintakan ampunan ya, oleh siapapun yang ada di langit dan siapapun yang ada di bumi, sampai ikan-ikan kecil yang ada di dalam lubang-lubang sungai itu mendoakan ampunan bagi seorang alim, seorang yang mengajarkan ilmu kebaikan. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan mereka yang tinggi. Seorang guru sejatinya adalah ayah bagi ruh, sebagaimana ayah biologis adalah ayah bagi jasad. Oleh karena itu mengetahui keutamaan guru merupakan hak yang wajib ditunaikan. Syu'bah bin Hajjaj mengatakan, setiap orang yang mengajariku satu hadis maka aku adalah budaknya.
Ini menggambarkan bagaimana para salaf itu mengagungkan dan memuliakan guru-guru mereka. Kemudian Muhammad bin Ali Al-Udfuwi juga menarik kesimpulan yang serupa dari ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, apabila seseorang belajar kepada seorang alim dan mengambil faedah darinya, maka dia menjadi budak sang alim tersebut. Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada fatanya. Fata itu pemuda dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa kita diterjemahkan pemuda, tapi orang Arab sering menyebut budaknya itu dengan sebutan fata, sehingga maksud li fatahu ini kepada budaknya. Nah, diterangkan di sini budak yang dimaksud adalah Yusha' bin Nun. Pada hakikatnya Yusha' bukanlah budak Musa, melainkan murid sekaligus pengikut beliau. Dan Allah pun menyebut Yusha' sebagai budak disebabkan hal tersebut. Ya, jadi Allah menggambarkan Yusha' bin Nun ini sebagai fata, budaknya Musa. Padahal Yusha' bin Nun bukan budaknya Musa, tapi muridnya Musa alaihissalam. Yang kemudian setelah Musa wafat ya, alaihissalam, maka Allah memberikan nubuwah kepada Yusha' bin Nun ini, diangkat menjadi nabi untuk menggantikan Musa alaihissalam dalam membimbing Bani Israel. Namun Allah menyebutkan ya Yusha' bin Nun sebagai budak bagi Musa, yang mana ini menunjukkan bahwasanya seorang murid itu hendaklah dia menempatkan gurunya itu pada tempat dan kedudukan yang mulia. Hendaklah dia memuliakan gurunya dengan pemuliaan yang diisyaratkan oleh Allah di dalam ayat ini. Kemudian syariat telah memerintahkan untuk memperhatikan hak para ulama dengan menghormati, memuliakan dan meninggikan mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana." Bukan termasuk dari umatku orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari di antara kami. Wa yarham saghirana, dan tidak memberikan kasih sayang kepada orang yang lebih muda di antara kami. Wa ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak-haknya orang alim di antara kami. Ya, jadi ini menggambarkan bagaimana seseorang itu harus memiliki adab. Seseorang beradab kepada orang yang lebih tua dengan memuliakannya. Seseorang itu beradab kepada orang yang lebih muda dengan memberikan kasih sayang kepadanya. Dan seseorang itu beradab kepada para ulama dengan memenuhi hak-hak para ulama ini, dengan memberikan penghormatan ya, kemudian taat dan patuh kepada para ulama dalam kaitannya dengan perintah-perintah mereka yang mengajak kepada ketaatan dan kebaikan. Maka ini diantara hak-hak para ulama. Kemudian Ibnu Hazm juga menukilkan konsensus ijma' ya, ijma' para ulama akan wajibnya menghormati dan memuliakan para ahli ilmu. Di antara adab kepada seorang guru yang harus ditunaikan oleh seorang penuntut ilmu yang masuk ke dalam pembahasan ini adalah bersikap tawadhu' di hadapan gurunya, ya, rendah hati. Ya, meskipun misalnya dia kelak akan menjadi orang yang lebih alim dari gurunya. Meskipun kelak dia akan menjadi orang yang lebih alim daripada gurunya, tapi dia tidak boleh merendahkan gurunya. Harus memiliki ya, sikap tawadhu. Memperhatikan dan tidak menoleh kiri kanan serta menjaga adab ketika berbicara dengan sang guru. Jika sedang bercerita tentang gurunya, dia pun mengagungkan sang guru tanpa berlebihan tapi sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau menceritakan tentang gurunya, ya dia ceritakan yang baik-baik. Tapi juga jangan mengagungkan gurunya melebihi level yang dimiliki oleh sang guru, malah membuat malu gurunya. Misalnya gurunya mungkin hanya ya memberikan faedah manfaat dia tentang misalnya ilmu-ilmu mendasar. Wah, jangan kemudian ya dia memuji gurunya di depan orang-orang. Wah, guru saya itu adalah ya seorang ahli fikihnya zaman ini. Padahal dia hanya belajar ilmu dasar-dasar fikih misal gitu dari gurunya. Ya jangan terlalu lebay begitu gitu ya. Itu juga akan membuat penilaian orang lain kepada gurunya ini malah dipandang sebelah mata. Wong gurunya kapasitas ilmunya begitu kok terus diagungkan yang berlebihan. Tapi dihormati sesuai dengan kadarnya.
agar jangan sampai nama gurunya rusak di saat dia berniat memujinya. Begitu pula hendaklah dia berterima kasih, mendoakan gurunya atas pengajaran yang diberikan, tidak menampakkan bahwa dirinya tidak lagi membutuhkan gurunya tersebut. Ya, meskipun dulu kita mungkin hanya sekedar belajar ilmu-ilmu yang sangat mendasar, tetap kita hormati guru itu. Karena kalau tidak dengan sebab kita belajar bersama guru ini, kita mungkin tidak akan sampai memiliki pengetahuan yang sedalam saat ini. Ya, karena dasar-dasar ilmu itu sangat penting. Ya, ketika kita belajar secara mendasar ilmu agama ini, kita akan bisa memiliki pijakan yang kuat untuk kemudian melangkah kepada ilmu agama yang lebih dalam. Kalau tidak memiliki pijakan, tentu kita tidak akan mampu untuk sampai pada tingkatan yang lebih tinggi. Makanya harus tetap dihormati. Ya, oleh karena itu tidak ada istilah ini bekas guru saya, tidak ada. Yang namanya seorang guru selamanya dia akan menjadi gurunya. Tapi juga tidak selayaknya juga ketika misalnya ya sang guru itu ketika membutuhkan ilmu sedangkan muridnya lebih paham tentang hal itu, kemudian karena dia ingin menjaga wibawa dirinya sebagai guru, dia kemudian tidak mengambil ilmu dari muridnya. Ini pun juga tidak baik. Ya, karena ini dikhawatirkan muncul kiber, kesombongan. Ya, selayaknya juga seorang guru ini tawadhu' dengan murid yang lain. Ya. Ada seorang ustadz itu menceritakan, ada seorang syekh ahli hadis di kota Madinah. Beliau sangat sudah berumur ya. Beliau sangat dihormati karena beliau ini guru dari guru-guru yang lain. Gitu. Nah, beliau seorang syekh besar yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Bapak dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Nah, beliau sudah sepuh, tapi didapati ya beberapa kali itu duduk di majelis-majelis muridnya. Ketika muridnya mengajar ilmu, ketika beliau tidak ada majelis, beliau duduk di majelisnya muridnya sambil membawa alat tulis. Beliau tidak merasa sombong untuk mengambil ilmu meskipun dari muridnya dulu. Bisa jadi ada faedah-faedah yang luput yang didapati oleh muridnya. Nah, ini adalah ketawaduan yang luar biasa. Ya, hendaklah para penuntut ilmu itu demikian, dan hendaklah para ulama pun juga memberikan contoh yang baik. Tidak menyakiti guru baik berupa perkataan maupun perbuatan, dan hendaklah bersikap sopan ketika mengingatkan guru apabila terdapat kesalahan dari dirinya. Nah, terkadang kita mendapati yang namanya seorang guru sehebat apapun ilmunya, ya mesti ada kesalahannya, ada kekurangannya. Maka untuk mengingatkan kesalahan ya, atau kekurangannya, maka hendaklah dengan cara yang baik. Tidak kemudian dijatuhkan martabatnya di tengah-tengah muridnya yang lain ya, dengan meluruskan sang guru itu di depan banyak muridnya, sehingga membuat malu sang guru tersebut. Pada pembahasan ini sangat pas apabila kita menyebutkan secara ringkas kewajiban seorang murid dalam menyikapi kesalahan guru. Ada 6 hal yang harus diperhatikan. Nah, kenapa Syekh ingin menyampaikan hal ini? Karena ini banyak gitu ya, terjadi di tengah-tengah para penuntut ilmu. Terutama ketika mereka sudah merasa diri mereka sudah senior, sudah banyak belajar ilmu agama Allah SWT ini, maka terkadang akan terjadi hal-hal yang demikian. Maka di sini sangat pas kata Syekh untuk menyampaikan perkara yang wajib untuk diperhatikan seorang murid dalam menyikapi kesalahan gurunya. Dan banyak fitnah-fitnah di tengah para penuntut ilmu itu penyebabnya karena kurangnya beradab dengan guru. Dikatakan di sini yang pertama, memastikan bahwa kesalahan tersebut memang berasal dari sang guru. Memang salah gurunya ini. Dia harus pastikan bahwa memang gurunya keliru. Karena bisa saja mungkin yang sampai kepada seorang murid ini bahwa sang gurunya melakukan kesalahan, ternyata gurunya tidak salah, tidak melakukan kesalahan, tapi orang lain melakukan kesalahan, tapi disandarkan kesalahan itu kepada gurunya. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa hal tersebut memang sebuah kesalahan. Nah, kadang mungkin karena keterbatasan pengetahuan sang murid, ketika sang guru menjelaskan sesuatu yang mungkin menurut sang murid ini dulu
dulunya itu adalah sesuatu yang keliru, ternyata itu bukan sesuatu yang keliru gitu ya. Ketika dijelaskan oleh seorang guru, maka sang murid ini langsung menganggap bahwa gurunya salah ya. Padahal apa yang diterangkan oleh sang guru bisa jadi itu yang lebih rojih dalam pendapat dari sekian pendapat yang diperselisihkan, misal demikian. Nah, maka harus dipastikan dulu bahwa yang disampaikan atau yang diterangkan oleh sang guru ini benar-benar sebuah kesalahan, bukan sesuatu yang masih majal ijtihadiyah ya, masih dalam medan-medan yang dibenarkan ijtihad di dalamnya, atau perselisihan-perselisihan yang sifatnya mu'tabar, yang diakui ya, oleh para ulama sebagai perselisihan yang masih dalam taraf ditoleransi. Dan ini adalah urusan para ulama yang ahli, sehingga murid harus bertanya terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya si murid ini mendengar, loh, ini kok kayaknya bertentangan dengan apa yang saya ketahui, nah, maka dengan penuh adab dia sampaikan kepada gurunya, Ustadz atau Syekh misalnya, penjelasan antum tadi yang seperti ini apa nggak bertentangan dengan yang seperti ini? Nah, gitu. Harus cari tahu dulu kenapa Syekh ini atau Ustadz ini menyampaikan demikian. Gak kemudian tergesa-gesa langsung memvonis, wah Syekh ini keliru atau Ustadz ini keliru. Padahal bisa jadi dia yang malah keliru, karena dia mungkin memandang dari satu sisi, sedangkan gurunya memandang dari banyak sisi. Kemudian yang ketiga, tidak mengikuti kesalahan tersebut. Kalau memang sudah ya diketahui salah gurunya, ya jangan diikuti kesalahannya ya. Karena kita mengikuti kebenaran, bukan mengikuti figur seseorang. Oleh karena itu tidak ada seorang pun selain Nabi SAW yang bisa mengumpulkan seluruh kebenaran itu ada pada dirinya ya. Akan tetapi seorang alim itu adalah orang yang banyak benarnya daripada salahnya. Kalau banyak salahnya daripada benarnya bukan orang alim ya. Tapi kalau banyak benarnya daripada salahnya, maka dia seorang yang alim ya. Tidak mengikuti kesalahan tersebut. Kemudian yang keempat, mencarikan alasan yang bisa diterima. Jangan langsung ditahdir gurunya. Apa ditahdir itu maksudnya? Ya, disampaikan ke orang-orang, wah sudah, fulan ini wis gak cocok, gak layak jadi seorang ustaz. Gara-gara ada ketergelinciran kesalahan yang mungkin dia sampaikan. Maka cari alasan-alasan. Oh mungkin ustaz ini ya ketika menyampaikan itu mungkin gak fokus. Atau mungkin ustadz ini ketika menyampaikan seperti ini mungkin dipandang yang layak itu dijelaskan yang ini dulu baru yang ini, padahal ini keliru. Atau alasan-alasan yang lainnya ya, kasih uzur sama ustadznya ini. Masa sih ustadz yang sudah belajar sekian lama kok mengeluarkan statement seperti ini? Tentunya maksudnya jelas nggak seperti itu. Nah gitu. Misalnya ada perkataan-perkataan yang sifatnya ambigu, yang kesannya itu keliru, tapi maksud dari ustadz itu keinginannya bukan maksud yang keliru, tapi keliru dalam menyampaikan. Nah, maka yang seperti ini kasih uzur dulu, ya. Jangan terus kemudian langsung diperingatkan untuk tidak mengambil ilmu darinya. Kemudian yang kelima, menasihati guru dengan sopan secara rahasia, ya, supaya tidak ya, jatuh kehormatan dan kemuliaannya di hadapan murid-muridnya. Maka seorang murid yang mengetahui ada kesalahan pada sang guru adalah disampaikan dengan cara yang baik ya, dan sebisa mungkin dengan empat mata, itu lebih baik ya. Kemudian yang keenam, menjaga kehormatannya, jangan sampai kemuliaannya jatuh dari hati kaum muslimin. Tetap berusaha untuk menjaga kehormatannya ya. Meskipun ya guru kami dalam beberapa permasalahan kami tidak setuju atau bahkan kami menganggap itu adalah sebuah kesalahan, tapi beliau sangat memberikan manfaat untuk umat ya, dengan ilmu yang telah dibagikan kepada umat ini. Nah gitu, supaya tidak apa, dijatuhkan kehormatannya di tengah-tengah kaum muslim ya. Jangan malah dihujat, dihabisi ya. Padahal dia dikenal sebagai seorang dai atau seorang guru yang mengajarkan sunnah Rasulullah, mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah ya, mengajarkan ilmu agama ya. Banyak manfaat untuk umat dari ilmunya tersebut. Hal yang harus dihindari juga dan masih berhubungan dengan pembahasan memuliakan ulama adalah perbuatan yang secara lahirnya memuliakan padahal hakikatnya adalah penghinaan, seperti berkerumun di dekat seorang alim,
menyempitkan jalannya dan membuat beliau susah untuk berjalan. Ini mungkin kalau di Indonesia enggak, fenomena seperti ini jarang atau bahkan hampir tidak pernah kita lihat. Tapi kalau di Saudi Arabia atau di beberapa negara Timur Tengah, hal yang seperti ini sering kita lihat. Di mana seorang guru, ya, seorang syekh itu biasanya dikerumuni oleh para penuntut ilmu, ya. Sehingga saking banyaknya berkerumun, ya, bersama syekh ini nggak bebas untuk jalan, nggak bebas untuk bergerak. Nah, ini juga kesannya memang mengagungkan guru dengan apa? Mengambil manfaat ilmu. Tapi di satu sisi justru membuat sang guru ini kesulitan, gitu ya, untuk bergerak, untuk beraktivitas, ya. Sehingga yang seperti ini tentunya juga perlu untuk diperhatikan oleh murid dalam rangka mengagungkan gurunya. Tapi insyaallah untuk Al-Ma'qidul Khamis Asyar dan seterusnya kita akan lanjutkan setelah kita melaksanakan sholat asar. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.